Bapak Ahmad Lutfi rupa-rupanya tidak gengsi lagi nih untuk bisa mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam hal bayar pajak tidak perlu menggunakan KTP pemilik pertama kendaraan ya, yang ingin dibayar pajak itu teman-teman. Kali ini datang informasi yang mungkin cukup viral ya, diperbincangkan di sosial media karena memang pada mulanya di Jawa Tengah itu seolah-olah gengsi dan juga ogah untuk mengikuti kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang sudah menasional ini ya, yang telah bekerja sama dengan pihak kepolisian lah, katakanlah begitu. Nah, jadi dalam hal ini akan saya tampilkan beberapa cuplikan video bukti bahwasanya di Jawa Tengah itu yang katanya ogah ataupun gengsi mengikuti kebijakan KDM pada akhirnya mengikuti juga, diberlakukan juga kebijakan Kang Deddy Mulyadi tersebut ya. Akan saya tampilkan beritanya teman-teman, silakan simak ya, karena ini menarik untuk disimak oleh teman-teman. Silakan. Itu menyatakan bahwa untuk perpanjangan kendaraan bermotor bekas bukan atas nama pemilik asli, maka dalam perpanjangan pajak kendaraan bermotor itu tidak perlu melampirkan KTP asli pemilik asal. Untuk diberlakukan sampai dengan akhir 2026 ini. Selanjutnya bagi wajib pajak yang melakukan perpanjangan pajak kendaraan bermotor itu diberikan form, yaitu yang pertama pemblokiran. Blokir itu atas kendaraan tersebut pada tahun 2027 itu, dan juga kesanggupan untuk balik nama kendaraan bermotor itu pada tahun 2027. Itu baru nanti sudah tidak perlu ada KTP untuk saat ini. Namun tahun 2027 wajib untuk balik nama kendaraan bermotor. Sudah ada perjanjiannya. Itu yang diterapkan di provinsi Jawa Tengah itu, karena kewenangan dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor itu ada di Polri, maka kita mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Polri, khususnya untuk Direktorat Lalu Lintas dan Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Dirlantas Polda Jawa Tengah itu mulai berlaku hari ini. Untuk pembebasan KTP pemilik lama itu untuk perpanjangan pajak kendaraan bermotor ini mulai berlaku tanggal 24 April 2026 ini. Maka bagi masyarakat yang perpanjangan pada 24 April ini sampai dengan Desember 2026 ini, silakan memanfaatkan kebijakan yang diterapkan di wilayah provinsi Jawa Tengah. Tapi ingat, dengan janji bahwa tahun 2027 itu harus balik nama. Yang dimaksud form itu apa Pak? Tadi mungkin bisa lebih jelaskan. 2027 itu harus mengisi form. Oh, harus sekarang? Sekarang mengisi form. Form itu untuk kesanggupan balik nama di 2027. Betul. Oh. Jadi saya nih punya kendaraan kan gitu, punya kendaraan. Ini kendaraannya ini kan milik orang lain karena beli kan gitu, beli bekas. Biasanya kalau saya mau bayar pajak kendaraan bermotor kan harus disertai KTP asli dari pemilik sesuai STNK, nama STNK. Biasanya itu kan pinjem, tapi kadang-kadang kan mosok pinjem terus kan gitu, kan nggak diperbolehkan kan gitu. Itu harus dibalik nama dong kan gitu harusnya ini. Maka yang kita ke kepolisian itu harus melampirkan itu.
kan ini kesulitan dari masyarakat. Nah, program sekarang yang diberikan oleh Korlantas maupun Dirlantas Polda Jateng itu adalah keringanan, tidak usah pakai KTP pemilik lama, langsung saja bawa KTP-nya sekarang pemilik itu plus surat janji. Nah, surat janjinya itu ada di formnya disediakan oleh Samsat di bagian residen. Nanti Pak, KTP-nya di mana? Enggak punya KTP, ini bekas saya beli dari bekas yang gitu. Ya sudah, itu kamu nggak ada KTP tau? Ya sudah, buat perjanjian ini saya bebaskan dari KTP kan gitu. Perjanjian disediakan formnya dari sana, nulis itu tanda tangan, itu mudah selesai. Janji bahwa tahun depan akan penamaan tadi. Oke, paham. Tuh sama ini akan kesediaan untuk diblokir. Jadi kalau tahun depan dia tidak balik nama itu, maka dia akan blokir. Kalau diblokir dia nggak balik nama, ini ya bodong. Itu loh. Lama itu EKB untuk BPNKB itu kamar dari udah ya. Kalau yang kaitan dengan pembayaran pajak dengan KTP atau tidak itu kan sebetulnya ini butuh kita koordinasi dengan teman dari Polri ya. Ini kan lagi berproses. Kalau komunikasi kita sudah lakukan dengan teman-teman dari kepolisian, mudah-mudahan nanti kita juga akan sampaikan keputusan seperti apa. Karena ini bahwa pembayaran pajak ini kami dari Pemprov Jateng sudah berdiskusi, ada teman-teman dari ini berarti dikaji ya Pak, karena di Jabar kan sudah diterapkan ya Pak, KTP tanpa pemilik lama itu. Kalau kajian dari teman-teman Bapak Polri ya. Tapi berarti di Jawa belum diterapkan ya proses koordinasi. Iya. Aku bicara tersebut yang menaikkan KTP nggak sih? Kalau kami dari Jawa Tengah tentu saja dengan kemudahan itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan itu mudah, bisa dilakukan di semua tempat kalau tanpa KTP. Dari upaya itu akan dilakukan ya? Kami berharap bisa. Siap. Terima kasih Mas. Jadi kemantapan jalan provinsinya berapa Pak? 94,01% posisinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur di beberapa media sosial betul itu memang kondisi kita kemantapan jalannya sudah setinggi itu. Kadang-kadang kan gini, masyarakat itu melihatnya kan tidak hanya ini, masyarakat itu kadang tidak tahu ini ruas jalan provinsi, apakah ini ruas jalan kabupaten, apakah ini jalan nasional, apakah ini jalan desa. Ini masyarakat tidak tahu. Jadi kalau menurut kita ruas jalan provinsi kondisinya sebagian besar ini sudah bagus, sebagian besar. Jadi makanya alokasi yang berada di kami ini sebenarnya untuk penanganan yang memang tahun lalu belum tertangani. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kembali lagi yang tadi kaitannya dengan statement masyarakat, barangkali masyarakat itu belum tahu persis mana yang ruas jalan kabupaten, mana yang ruas jalan desa, mana yang ruas jalan provinsi, nasional itu mana. Nah, tentunya dengan melihat kondisi ini memang kadang-kadang kita susah juga untuk menjelaskan, seperti yang banyak statement-statement di media sosial, termasuk di TikTok yang sampai Pak Bub dihajar terus itu. Sebenarnya itu kan kalau saya cek semuanya ruas jalan kabupaten. Malah jalan desa. Malah ada juga yang jalan desa. Jadi ya itu repotnya di situ. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh orang belok neng, ini ngene kabupaten, ini ngene desa, ini ngene kelurahan, ngene sopong. Yang penting tak posting sih gitu aja. Nah harapannya kan memang kadang-kadang masyarakat itu dengan dia pokoknya tak posting sih ini, harapannya dia mendapatkan tanggapan-tanggapan yang kemudian masyarakat itu pinginnya ada tindak lanjut. Nah sekarang ini yang paling repot adalah manakala itu ternyata jalan kabupaten,
Ternyata kalau jalan nasional saya gampang, nggak apa-apa. Kalau ada keluhan jalan nasional nanti saya langsung komunikasi dengan kepala BPPJN, nggak ada masalah. Baik, kepala BPPJN sama saya baik. Jadi kalau malah lebih gampang. Saya kalau saya dengan Pak Iqbal kan gampang. Jadi misalnya Pak ini, oh ya siap, nanti saya tindak lanjuti, pasti langsung gitu. Jadi kemantapan jalan provinsinya berapa Pak? 94,01% posisinya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur di beberapa media sosial betul, itu memang kondisi kita kemantapan jalannya sudah setinggi itu. Cuman kan kadang-kadang masyarakat kan dengan treatment ini digabung dengan kondisi di lapangan, padahal di lapangan itu kan itu ruas jalan kabupaten atau ruas jalan mana, itu kadang-kadang kan serba repot. Saya aja kadang-kadang ya hafal Mas. Jadi ini jalan kabupaten, jalan provinsi kadang-kadang saya nggak hafal. Kalau sudah masuk gini deh arah ke jalan provinsi itu kadang-kadang di kabupaten atau provinsi nggak hafal. Tetapi harus saya lihat, aku bingung ya takon karo Pak Kapit itu. Pak Kapit kan mesti takon dengan anak buah itu. Itu berarti berapa jalurnya, berapa km Pak yang belum mantap kan tadi belum betul. Ya, kalau kita secara keseluruhan Mas, saya belum hafal detail. Jadi kalau ruas jalan provinsi totalnya 2.440,12 km. Jadi itu, jadi termasuk Towo Mas kita jalan provinsinya. Karena jalan provinsi ini juga nyebar ya di hampir seluruh kabupaten kota, termasuk yang di Batang segala macam itu banyak banget itu di Batang, di sampai mana-mana tempat kabupaten Pekalongan itu juga ruas jalan provinsi yang sampai Kajen macam-macam itu jalan provinsi semua ke arah selatan. Ini kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal bayar pajak tahunan ketika dikeluarkan, banyak sekali kritikan dari para netizen kawan-kawan. Baik netizen yang memiliki jabatan atau tidak ya. Akhirnya dibuktikan bahwa kebijakan Kang Deddy ini benar-benar bermanfaat. Akhirnya diresmikan, diterapkan secara nasional. Nah, kita telah membahas bersama-sama di video sebelumnya bahwa Ahmad Lutfi di Jateng, Pemprov Jateng belum ingin menerapkan kebijakan baru Kang Deddy Mulyadi ini. Ingin ingin dikaji terlebih dahulu. Saya tunggu beberapa bulan, akhirnya hasil kajiannya keluarlah. Akhirnya Jawa Tengah memberlakukan kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal bayar pajak tahunan tanpa membawa pemilik KTP pertama. Tetapi warga Jawa Tengah masih keberatan kawan-kawan. Kenapa keberatan? Karena meskipun mengikuti ada tambahan-tambahan, yaitu harus ada perjanjian terlebih dahulu. Nah, coba di sini ada komentar dari Mas Kian. Ini secara tidak langsung membebani rakyatnya, jenengan Pak. Kalau perpanjang nggak perlu bawa KTP pemilik lama, ya udah itu dijalankan aja. Masa harus buat surat perjanjian balik nama tahun 2027? Ya kalau punya uang, kalau nggak punya uang sama aja membebani rakyat. Jenengan toh Pak, bisa perpanjang tiap tahun aja udah bagus Pak, tolong dipertimbangkan rencana itu Pak. Maaf sebelumnya ya Pak, lagi-lagi harus ada syaratnya, yaitu membuat surat perjanjian. Akhirnya ada salah satu warga, entah ini warga Jateng atau warga apa, mengeluh, kalau misalkan ada perjanjian nanti bayar lagi. Mending kita kalau punya uang, kalau nggak punya uang gimana ini? Ya syukurlah Pak, katanya. Kalau misalkan bayar, coba kalau misalkan dibuat persyaratan lagi, susah lagi nanti bayarnya Pak, butuh uang lagi. Sama aja kosong, nol. Nah, ini harus dipertimbangkan lagi, kata netizen kawan-kawannya. Ya, ramai sekali soal kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini ya, dikritiki oleh berbagai pejabat ya, DPRD dan lain sebagainya. Akhirnya diterapkan secara nasional dan akhirnya Jateng pun mengikuti kawan-kawan.
Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar soal penerapan bayar pajak tahunan tanpa membawa KTP pemilik pertama di Jateng, tapi memiliki syarat harus ada perjanjian. Apakah ini memberatkan atau tidak? Jika memberatkan, apakah ini masalahnya masih sama dengan masalah yang lama yang mewajibkan bawa KTP, dalam arti dipersulit atau tidak kawan-kawan? Ahmad Lutfi, meskipun ya ini Ahmad Lutfi ini awal mulanya bisa viral dibanding-bandingkan dengan Nah, itulah tadi teman-teman ya beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan tentang bagaimana kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sebetulnya sudah menasional ini, dan sepertinya di Jateng yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Lutfi itu akhir-akhiran mengikuti kebijakan ini. Tetapi pada akhirnya ya kita bisa lihat sama-sama ya bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk tidak perlu membayar pajak menggunakan KTP pemilik pertama kendaraan maupun kendaraan beroda 4 ataupun beroda 2, tidak perlu lagi menggunakan KTP pemilik pertama, ini terbukti membuat masyarakat merasa dimudahkan untuk membayar pajak. Dan ini juga berimbas pada bagaimana masyarakat yang membayar pajak di Jawa Barat itu ketika kebijakan ini diberlakukan langsung tuh membludak tuh para warga pada berbondong-bondong mendatangi Samsat untuk membayar pajak. Ya, jadi begitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.